Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Hari ini kita melanjutkan materi tentang aplikasi turunan, kemonotonan, dan kecukupan suatu fungsi. Sebelumnya kita sudah belajar tentang nilai maksimum dan nilai minimum, gitu ya. Kita lanjutkan ke monotonan dan kecukupan suatu fungsi. Kita mulai dari definisi. Andaikan f terdefinisi pada selang i, maka f dikatakan naik pada selang i apabila untuk setiap xy elemen i dengan x kurang dari berlaku fx kurang dari fy. Jadi ketika x kurang dari y dan fx kurang dari fy, maka f dikatakan naik pada selang i. Sebaliknya, f dikatakan turun pada selang i apabila untuk setiap xy elemen i dengan i-nya interval ya, dengan x kurang dari y berlaku fx lebih besar fy. Nah, jadi perbedaannya di fx sama fy. Ketika x kurang dari y dan fx kurang dari fy, maka dikatakan f naik. Namun jika x kurang dari y dan berlaku fx lebih besar fy, maka f dikatakan turun pada selang i, pada selang tersebut. Dan yang ketiga, f dikatakan monoton murni atau monoton pada i jika f naik atau turun pada selang i. Masuk ke teorema kemonotonan fungsi. Andaikan f kontinu pada selang i dan terdiferensiasi pada setiap titik dalam selang i, maka, ini perhatikan gambar yang di sebelah kiri. Ketika turunan pertamanya lebih besar 0 atau positif semua titik dalam i, maka f ini naik sepanjang interval i. Namun ketika turunan pertamanya kurang dari 0 atau negatif, maka f ini turun sepanjang interval i. Jadi kalau turunan pertamanya lebih besar 0, maka f naik sepanjang i. Kalau kurang dari 0, maka f turun pada i. Kita masuk ke contoh nomor 1. Jika fx sama dengan 2x pangkat 3, negatif 3x kuadrat, negatif 12x plus 7. Tentukan selang interval ya, di mana f naik dan di mana f turun. Nah, kita harus ingat syarat f naik tadi apa? Turunan pertamanya lebih besar 0. Nah, kalau f turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Berarti langkah pertama harus kita turunkan, cari turunan pertamanya dari fungsi fx ini. Fx sama dengan 2x pangkat 3 negatif 3x kuadrat negatif 12x plus 7. Turunan pertamanya didapat 6x kuadrat negatif 6x negatif 12. Terus difaktorkan, 6-nya dikeluarkan ya, jadi x plus 1 dikalikan x negatif 2. Karena syarat f naik maka lebih besar 0. Demikian pula untuk yang syarat f turun. Ini dicari turunan pertamanya. Terus karena syarat f turun, turunan pertamanya kurang dari 0. Setelah itu periksa tanda. Buat garis bilangan. Tanda untuk f aksennya. Jadi ini negatif 1 sampai 2. Jadi dapat dilihat di sini ya. Mulai dari negatif, dari interval negatif tak hingga sampai negatif 1 ini positif. Negatif 1 sampai 2 ini negatif, 2 sampai tak hingga ini positif. Nah, maka berdasarkan teorema yang sebelumnya tentang kemonotonan suatu fungsi, didapat f naik pada interval negatif tak hingga sampai negatif 1 serta 2 sampai tak hingga, dan f turun pada interval negatif 1 sampai 2, gitu ya. Kita lanjutkan ke teorema kecekungan suatu fungsi. Andaikan f mempunyai turunan kedua pada i, maka ketika turunan keduanya lebih besar 0, f double aksen x lebih besar 0 untuk semua x dalam i, maka f cekung ke atas pada i. Jadi ketika turunan keduanya positif, maka f cekung ke atas. Kalau turunan keduanya kurang dari 0 atau negatif, maka f cekung ke bawah. Ke contoh nomor 2. Diketahui fx sama dengan sepertiga x pangkat 3 negatif x kuadrat negatif 3x plus 4. Tentukan selang di mana f naik
F turun, F cekung ke atas, dan F cekung ke bawah. Dicari intervalnya ini ya. Kapan ia naik, kapan ia turun, kapan ia cekung ke atas, dan kapan ia cekung ke bawah. Intervalnya bagaimana? Nah, gitu. Maka kita karena untuk mencari F naik dan F turun kita menggunakan turunan pertama, dan untuk mengetahui interval cekung ke atas dan cekung ke bawah kita menggunakan turunan kedua. Maka kita turunkan dua kali sekaligus ya, turunan pertama dan turunan kedua. Turunan pertamanya didapat X kuadrat negatif 2X negatif 3. Terus difaktorkan sama dengan X plus 1 dikalikan dengan X negatif 3 gitu ya. Jadi didapat titik titisnya berapa? Negatif 1 sampai 3 gitu ya. Negatif 1 dan 3. Terus nanti dibuat garis bilangan. Didapat untuk F aksennya negatif tak hingga sampai negatif 1 ini positif. Negatif 1 sampai 3 ini negatif. 3 sampai tak hingga ini positif. Nah, untuk turunan keduanya diturunkan dari turunan pertama ya. Berarti 2X negatif 2. Didapat X-nya sama dengan 1. Nah, ini untuk tandanya di turunan keduanya negatif tak hingga sampai 1 ini negatif. Dan 1 sampai tak hingga ini positif. Maka dari teorema kemonotonan dan kecukungan suatu fungsi sebelumnya yang sudah kita pelajari, didapat F naik pada interval negatif tak hingga sampai negatif 1 dan 3 sampai tak hingga. F-nya turun pada interval negatif 1 sampai 3 ya. Terus F cekung ke atas pada interval 1 sampai tak hingga dari turunan keduanya tadi ya. Masih ingat ya. Terus F cekung ke bawah. Ini berarti turunan keduanya tadi negatif ya. Itu negatif tak hingga sampai 1. Nah, gitu ya. Jadi diingat-ingat untuk F naik syaratnya turunan pertamanya lebih besar 0. Kalau F turun, itu turunan pertamanya kurang dari 0. Kalau F cekung ke atas, itu syaratnya turunan keduanya itu positif, lebih besar 0. Kalau cekung ke bawah, itu turunan keduanya kurang dari 0 atau negatif. Masuk ke titik balik atau perubahan kecekungan. Andaikan F kontinu di C, kita dapat katakan C, Fc. Nah, suatu titik ini ya, merupakan suatu titik balik dari grafik F, grafik fungsi, jika F cekung ke atas pada satu sisi dan cekung ke bawah pada sisi lainnya dari C. Nah, coba perhatikan di sini ada suatu titik yang merupakan sebuah titik yang di sana letaknya perubahan kecekungan. Yang awalnya cekung ke atas menjadi cekung ke bawah ya, titik di mana perubahan kecekungan. Yang dari cekung ke atas terus cekung ke bawah, terus dari cekung ke bawah terus cekung ke atas. Nah, di sana ada titik balik, itulah yang disebut dengan titik balik. Kita contohkan untuk soal tentang titik balik suatu fungsi. Tentukan semua titik balik untuk Fx sama dengan X pangkat 1/3 plus 2. Solusinya harus dicari turunan pertamanya dahulu, terus turunan kedua. Turunan pertamanya didapat 1/3 X pangkat negatif 2/3, dan turunan keduanya didapat negatif 2/9 X pangkat negatif 5/3. Nilai turunan keduanya tidak pernah 0. Ya, tidak pernah 0 ya. Karena di sini pembilangnya sebuah angka konstanta dan variabel X-nya ini terletak pada penyebut. Nah, jadi tidak pernah 0. Namun untuk X sama dengan 0 ini tidak ada definisi. Jadi tidak ada, gitu ya. Nah, titik balik itu letaknya di sana itu. Jadi kalau turunan keduanya tidak terdefinisi atau tidak ada, maka kita patut memeriksanya apakah di X sama dengan 0 itu titik balik atau bukan. Nah, kita bisa memeriksanya. Setelah diperiksa, kita dapat katakan bahwa titik di X sama dengan 0, kalau X-nya sama dengan 0, berarti Y-nya sama dengan 2 ya, disubstitusikan. 0 pangkat 1/3, 0 ditambah 2, 2. Jadi titiknya 0,2 adalah titik balik. Karena alasannya tadi, yang titik balik tadi. Untuk turunan keduanya lebih besar 0 untuk X kurang dari 0. Dan untuk turunan keduanya yang kurang dari 0 untuk X lebih besar 0.
Paham ya? Mungkin itu saja untuk materi tentang kemonotonan dan kecekungan suatu fungsi. Kalau ada yang kurang paham bisa ditanyakan. Tetap semangat belajar, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.